Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas kisah lengkap Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat sudah menjadi kebiasaan. Namun tak banyak yang menyelami kisah di dalamnya, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Padahal ayat yang berulang kali kita baca ternyata memiliki keterkaitan dengan teori ilmuwan dunia, yaitu Albert Einstein tentang lorong waktu. Ashabul Kahfi adalah julukan kepada 7 pemuda yang ditidurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gua selama ratusan tahun. Meski tidur ratusan tahun, pemuda Ashabul Kahfi tetap awet muda setelah bangun dari tidur panjangnya. Lantas, seperti apa penjelasan Al-Quran tentang kisah Ashabul Kahfi? Bagaimana Ashabul Kahfi saat keluar dari dalam gua? Apakah rahasia awet muda Ashabul Kahfi sejalan dengan ilmu sains? Bagaimana sains mengungkap rahasia di balik pemuda Ashabul Kahfi yang tidur beratus-ratus tahun namun bisa hidup kembali? Nonton video ini hingga selesai. Penjelasan Al-Quran tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah sekelompok pemuda yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Quran surah ke-18. Surah itu diberi nama Al-Kahfi sesuai dengan nama kelompok pemuda tersebut. Penamaan surah ini menjadi bukti bahwa Ashabul Kahfi mendapat perhatian besar di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dqiyanus di Romawi, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah, lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari sang raja. Dikejarlah mereka untuk dibunuh. Namun, mereka selamat dari kejaran pasukan raja dengan bersembunyi di sebuah gua. Kisah tersebut antara lain bersumber dari ayat 10 surah Al-Kahfi yang artinya, "Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.'" Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Ashabul Kahfi mencari tempat berlindung di sebuah gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan Raja Dqiyanus, karena menolak untuk berhenti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberinya petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka untuk bersembunyi di gua dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberinya petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian tidur selama bertahun-tahun di dalam gua itu. Kisah ini dapat kita temukan sumbernya dalam Al-Quran pada ayat 11 surah Al-Kahfi yang artinya, "Maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam gua itu." Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 11. Allah melindungi mereka dengan membuat mereka tidak mendengar apa-apa. Dengan cara ini, mereka tidur nyenyak hingga ratusan tahun. Berapa lama sebenarnya mereka tidur dalam gua itu menjadi perdebatan di antara dua kelompok dalam Ashabul Kahfi sendiri ketika telah bangun sebagaimana sumbernya dalam Al-Quran pada ayat 12 surah Al-Kahfi yang artinya, "Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka hidup dalam gua itu." Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 12. Mereka kemudian bangun karena Allah yang membangunkannya, sebagaimana sebelumnya mereka tidur karena Allah yang menidurkannya.
Dengan kata lain, mereka tidur selama berabad-abad itu karena memang Allah menghendaki demikian dalam rangka menyelamatkan jiwa dan iman mereka. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan angka 309 tahun untuk menunjukkan lamanya mereka tidur dalam gua. Mereka mulai tidur di zaman pemerintahan Raja Dicyanus dan baru bangun setelah raja yang berkuasa telah berganti beberapa generasi. Masyarakat beserta sang raja pada saat itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran bukanlah kisah yang kebetulan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menceritakan kisah itu karena banyak pelajaran berharga di dalamnya yang dapat menjadi petunjuk bagi kita semua. Kesengajaan itu dapat kita lihat pada ayat 13 surat Al-Kahfi yang artinya, "Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Apalagi di zaman sekarang di mana tingkat godaan lebih besar daripada zaman dahulu. Yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal saleh dalam kehidupan di dunia ini yang buahnya akan dinikmati terutama di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam penanggalan hadis berikut. Pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak menjadikan masa muda sebagai pembenar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidup berfoya-foya, tetapi justru banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keselamatan jiwa mereka terancam, Allah melindungi mereka dengan membuatnya tidur selama berabad-abad hingga situasi kondusif. Setelah mereka bangkit dan kembali pada kehidupan nyata, para pemuda itu melanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi saat keluar dari dalam gua. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke-7 pemuda Ashabul Kahfi itu bangun dari tidur panjang. Ihwal ini dijelaskan secara perinci dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-19. Yang artinya sebagai berikut. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Utusan yang menjalankan tugas dari kawan-kawannya itu berjalan ke arah pusat kota. Di benaknya terpikir bagaimana keadaan keluarga yang telah ditinggalkannya dan mata-mata pasukan Dicyanus yang harus dihindarinya sebisa mungkin. Dia hanya bisa berdoa, berharap semoga sanak familinya yang beriman selamat serta tidak terlalu mencemaskan keadaan dirinya. Yang terpenting sekarang membeli makanan halal di pasar untuk segera diantarkan pada para sahabatnya yang menunggu di dalam gua. Alangkah terkejutnya utusan ini begitu menyadari perubahan yang mencolok dari kota tempat tinggalnya.
Tidak ada lagi gerbang kota Efesus yang dihiasi ornamen dewa-dewi Romawi. Bahkan, hiasan yang dijumpainya adalah puji-pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh mengherankan. Hanya dalam semalam atau beberapa hari, negeri yang dipimpin Dakianus sudah meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Pasar yang selama ini diketahuinya telah berubah drastis. Bukan hanya kios-kios yang tidak sesuai dengan letaknya semula, tetapi juga mereka yang ada di dalamnya. Tidak ada satupun wajah para pengunjung dan pedagang yang familiar baginya. Orang-orang juga mulai melihatnya aneh, mungkin karena pakaian yang disandangnya. Persoalan mulai muncul ketika utusan Ashabul Kahfi ini membayar barang yang dibelinya. Si penjual terperanjat begitu melihat uang perak yang diterimanya. Seketika dia menolak karena uang itu sudah amat lama tidak berlaku lagi. Bahkan, dia menuduh utusan Ashabul Kahfi ini sedang menipunya. Ribut-ribut di depan kios itu membuat sejumlah petugas kerajaan mendekat. Aparat keamanan ini lantas menangkap utusan tersebut. Setelah diinterogasi, utusan itu pun menceritakan siapa dirinya dan kawan-kawannya yang sedang menunggu di dalam gua. Keterangannya membuat heran dan takjub para petugas. Bahkan, sejumlah menteri kerajaan sengaja datang begitu tahu ada uang kuno yang beredar di pasar. Sebaliknya, utusan Ashabul Kahfi terperanjat setelah diberitahu bahwa Dakianus telah lama meninggal. Bahkan, gubernur musyrik itu sudah menjemput ajal ratusan tahun silam. Sadarlah dia bahwa kini negeri tanah airnya yang dipimpin Theodosius, raja yang beriman pada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Iman yang juga dipeluk para Ashabul Kahfi. Tersiarlah berita ke tengah masyarakat tentang orang-orang saleh penghuni gua yang bangkit lagi setelah 3 abad ditinggalkan. Khalayak mulai berbondong-bondong menghampiri gua di gunung tempat bersemayamnya Ashabul Kahfi. Mereka begitu bersemangat untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sementara itu, utusan yang tadi ditugaskan pergi ke pasar telah kembali bersama para sahabatnya di dalam gua. Lautan massa memberi jalan kepada arak-arakan Theodosius yang hampir sampai di lokasi Ashabul Kahfi. Ketika akan memasuki gua tersebut, sang raja melihat para penghuni gua sedang tidur lelap. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa pemuda-pemuda tersebut. Semuanya meninggal dunia dengan tenang, termasuk utusan yang sebelumnya turun ke pusat kota. Bahkan demikian pula dengan anjing yang selama ini menjaga pintu gua tersebut. Setelah menyadari orang-orang saleh itu telah wafat, muncul perselisihan di antara para petinggi kerajaan. Bagaimana keputusan selanjutnya? Apakah gua itu akan dibiarkan begitu saja? Bagaimana cara terbaik untuk mengenang orang-orang saleh itu? Sebagian mereka meminta agar gua tersebut ditutup saja dan ditandai plakat biasa yang sebatas menandakan peristiwa historis tersebut. Sebagian yang lain malah mendesak sang raja agar mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas gua itu. Buya Hamka dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan, orang-orang yang mengajukan permintaan pertama cenderung memelihara ajaran tauhid semurni-murninya. Sementara itu, mereka yang ingin mendirikan kuil di atasnya sudah terkontaminasi ajaran musyrik. Apakah rahasia awet muda Ashabul Kahfi sejalan dengan ilmu sains? Al-Quran jelaskan rahasia awet muda Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi terjadi di suatu tempat yang dinamakan Gunung Pion atau Mount of Pion. Kisah tersebut menceritakan bagaimana sekelompok pemuda beriman bersembunyi di sebuah gua. Keimanan pemuda Ashabul Kahfi dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Ketujuh pemuda beriman itu bersembunyi di dalam gua dari kerajaan tentara Raja Kafir. Pemuda itu kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kurang lebih 3 abad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 18. Para pemuda Ashabul Kahfi kemudian bangun ketika pemerintahan Maharaja Theodosius II yang beragama Nasrani.
Setelah bangun, pemuda Ashabul Kahfi masih tetap muda meski telah ditidurkan selama 3 abad. Rahasia awet muda pemuda Ashabul Kahfi juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tubuh para pemuda Ashabul Kahfi dengan memberikan sinar matahari. Gua yang mereka tempati menghadap sinar mentari dengan kadar yang seimbang dan memadai. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda itu kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menjelaskan tentang ayat ini, bahwa sinar matahari tidak menyinari mereka secara langsung. Pada saat terbit, matahari berada di arah kanan. Pada saat tenggelam, matahari berada di sebelah kiri. Penjelasan tersebut menunjukkan pintu gua berada di arah utara, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas, Said bin Zubair, dan Qatadah. Selain itu, mereka berada di tempat yang luas di dalam gua, sehingga sirkulasi udara dalam gua berjalan dengan baik dan nyaman. Para musafir menjelaskan lebih lanjut bahwa bagian kiri tubuh Ashabul Kahfi terkena siraman lembut sinar matahari pagi, yang mana bias cahayanya condong ke arah mereka. Dengan demikian, tubuh mereka terlindung dari kadar basah dan suasana pengap di dalam gua. Inilah yang menjadikan para pemuda Ashabul Kahfi awet muda meski tidur selama ribuan tahun. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mematikan fungsi pendengaran Ashabul Kahfi selama mereka tertidur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 11. Dimatikannya fungsi pendengaran ini hampir sama dengan pembiusan. Ketika indera pendengaran diberhentikan fungsinya, maka para penghuni gua ini bisa tidur dengan pulas. Lain halnya kalau pendengaran mereka masih berfungsi normal, pasti akan mempengaruhi kualitas tidur mereka. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tidur sebagai peristirahatan bagi mereka. Sains juga buktikan rahasia awet muda Ashabul Kahfi. Sejalan dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran, sains juga membuktikan rahasia awet muda Ashabul Kahfi. Sebuah penelitian menyebutkan, organ terpenting dalam proses pendengaran bukanlah telinga, melainkan otak. Alasannya, otaklah yang pada hakikatnya merespon bunyi. Jika dirunut kronologi bagaimana bunyi itu bisa sampai ke otak, sudah pasti jawabannya adalah terlebih dahulu diawali dengan masuknya bunyi melalui telinga. Artinya, jika telinga tertutup, otak tidak menerima sinyal apa-apa. Poin tersebutlah yang hendak diutarakan ayat yang menjelaskan dimatikannya pendengaran para pemuda Ashabul Kahfi. Sel-sel dan saraf pertumbuhan di dalam sistem tubuh manusia semuanya itu berpusat di otak. Maka akan ikut terhenti dengan tertutupnya telinga. Selain tidur nyenyak sebagai rahasia awet muda pemuda Ashabul Kahfi, Al-Quran juga menjelaskan alasan tubuh mereka tidak hancur meski tidur ratusan tahun. Bagaimana bisa hancur jika pertumbuhan tubuh mereka saja terhenti? Logika sederhananya adalah, jika tidak bertumbuh kembang, maka tubuh mereka tidak mengalami penuaan. Dengan demikian, mereka tetap awet muda, tidak menjadi keriput, apalagi membusuk. Seorang geolog asal Mesir, pakar tafsir sains Al-Quran, Profesor Zaglul An-Najjar dalam kitab Mukhtarat min Tafsir Al-Ayat Al-Kauniyah fil Qur'anil Karim berkata, apabila kita berandai-andai bahwa tidurnya para penghuni gua itu merupakan tidur yang alami, tentu mereka tetap akan membutuhkan makan, minum, dan buang hajat serta aktivitas lainnya. Namun hakikatnya adalah Allah telah menghentikan segenap fungsi kehidupan dalam tubuh mereka melalui perintah darinya. Dia yang memelihara tubuh mereka dari proses pembusukan sepanjang 300 tahun. Itulah keajaiban awet muda para pemuda Ashabul Kahfi sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Meskipun tidur ribuan tahun, pemuda Ashabul Kahfi tetap awet muda. Ini pun terbukti secara ilmiah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membangunkan pemuda Ashabul Kahfi agar mereka menghitung berapa lama tinggal dalam gua yang ditiduri selama ribuan tahun. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 12. Ashabul Kahfi memiliki keterkaitan dengan teori ilmuwan dunia, yaitu Albert Einstein tentang lorong waktu. Bagaimana sains mengungkap rahasia di balik pemuda Ashabul Kahfi yang tidur beratus-ratus tahun namun bisa hidup kembali? Ashabul Kahfi merangkum kisah 7 pemuda yang menghindari lingkungannya yang toksik. Para pemuda ini sangat yakin dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Namun, karena pemerintahannya yang saat itu dipimpin oleh Raja Dakyanus sangat kejam, maka mereka memutuskan bersembunyi demi menjaga prinsip hidup mereka. Apalagi Raja Dakyanus juga memiliki prinsip yang kuat bagi masyarakat yang tak ingin tunduk pada aturannya. Tak segan-segan sang raja akan membunuh siapapun yang menolak untuk menyembah berhala. Namun, karena hati para ketujuh pemuda tersebut tetap dijaga oleh Allah, maka mereka dengan lantang menolak ajakan tersebut. Para pemuda ini pun mengemas barangnya, lalu meninggalkan kota bernama Afasus menuju sebuah persembunyian mereka di sebuah gua. Di tengah perjalanan, pemuda ini berpapasan dengan seekor anjing bernama Kitmir yang mengekor di belakang mereka. Sampailah mereka di gua persembunyian. Di dalam gua tersebut, pemuda ini bisa dengan bebas beribadah kepada Allah semau dan sesukanya tanpa khawatir akan terciduk oleh raja yang bengis. Mereka juga senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar tetap aman di dalam gua tersebut. Dan atas kuasa Allah, akhirnya mereka bisa tertidur dalam waktu kurang lebih 309 tahun lamanya. Saking lamanya, Raja Dakyanus pun sudah abai dengan kehadiran mereka. Tak ada desas-desus lagi tentang keberadaan pemuda ini. Hingga akhirnya Raja berkesimpulan jika mereka telah meninggal. Namun siapa sangka, setelah ratusan tahun terlewati, Allah kembali membangunkan ketujuh pemuda ini beserta anjing yang menemani mereka. Allahu Akbar, sungguh Allah memuliakan mereka yang sangat ingin menjaga diri dari dosa. Yang tak kalah mengejutkan, meski telah tidur beratus-ratus tahun lamanya, tempat dan situasi serta lingkungan tak berubah sedikit pun. Allah juga menjaga jasad mereka secara utuh, tak cacat sedikit pun. Ternyata hal ini pernah dikaitkan dengan teori relativitas Einstein. Albert Einstein memang dikenal sangat jenius. Pemikiran-pemikirannya selalu out of the box, tak pernah dijangkau oleh pikiran manusia. Salah satu ide brilian yang pernah ia paparkan, yakni teori relativitas, sebuah pandangan tentang konsep ruang dan waktu. Teori ini pertama kali diperkenalkan 106 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1916. Gagasan ini menambahkan kekuatan teori hukum gravitasi yang pernah digaungkan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Menurut Einstein, ruang dan waktu tidaklah ajak, namun sebuah fenomena yang relatif, fleksibel dan dinamis sebagaimana proses alam semesta lainnya. Ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang biasa kita bicarakan, atas bawah, kiri kanan, depan belakang, dan terpisah dari waktu. Teori ini menjelaskan jika ruang waktu adalah hal yang tak bisa terpisahkan, saling terkait satu sama lain seperti halnya uluran selimut. Einstein melihat ruang waktu tak terbatas panjangnya. Sebuah objek besar seperti matahari dapat membengkokkan selimut ruang waktu dengan gravitasinya, sehingga cahaya tidak lagi bergerak dalam garis lurus saat melewati matahari. Setiap bit materi, termasuk diri manusia pun dapat membelokkan ruang waktu di sekitarnya, menciptakan gravitasinya sendiri. Meskipun sangat kecil, akan tetapi gravitasi hanya bekerja di ruang dan bidang datar. Hal ini pula lah yang menjadi penengah dan pembuktian rahasia kisah pemuda Al-Kahfi yang bisa bertahan hidup selama 309 tahun. Menurut penjelasan Frisch and Smith, kenapa para pemuda bisa tidur selama beratus-ratus tahun lamanya? Karena mereka bergerak mendekati kecepatan cahaya. Seperti ini rumus dilatasi waktunya. Rumus inilah yang dilakukan para ilmuwan untuk menganalisis kisah Ashabul Kahfi.
Dalam firman Allah, surah Al-Kahfi ayat 18 dijelaskan, jika para pemuda tertidur dalam keadaan bergerak, mereka dibolak-balik dari kanan ke kiri dengan kecepatan tertentu, dan bisa dipastikan kecepatannya sangat maksimal, hingga akhirnya mereka bisa menembus lorong waktu melintasi ratusan zaman. Rumus yang dijelaskan oleh ahli fisika ini mengindikasikan jika sebenarnya para pemuda tersebut hanya tertidur selama 1 hari, meski waktu yang dilalui selama 309 tahun. Ini juga terkait dengan jumlah hari dalam kalender Qamariyah. Jika 1 tahun berjumlah 354 hari, maka 309 kali 354 sama dengan 109.386 hari. Dari hasil kalkulasi rumusan tadi, kecepatan cahaya akan konstan pada 299.792.458 meter per detik. Hasil dari penjelasan rumus tadi menunjukkan jika Ashabul Kahfi selalu bergerak mendekati kecepatan cahaya dan mengalami dilatasi waktu. Konsep dilatasi waktu mirip dengan astronot yang mengalami perjalanan keluar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Alhasil, mereka mengalami waktu yang lebih lambat dibanding manusia yang menetap di bumi. Yang menarik dan mencengangkan adalah karena meski astronot sudah kembali ke bumi dan menetap selama bertahun-tahun, mereka tidak cepat menua. Kenapa? Waktu akan bergerak lebih lambat di dekat objek yang berat karena adanya gaya gravitasi pada objek tersebut. Di lain sisi, waktu juga bisa bergerak lambat ketika kita bergerak lebih cepat. Pada surah Al-Kahfi ayat ke-11 dijelaskan bahwa Allah menutup telinga mereka. Gerakan mereka yang sangat cepat mendekati kecepatan cahaya itu menimbulkan ledakan suara. Maka dari itu Allah melindunginya dengan menutup gendang telinga mereka. Dan sebab itu pula nyamuk tidak memiliki telinga. Masya Allah, sungguh apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran mengandung informasi yang luar biasa. Tak ada satu informasi pun yang sia-sia. Allah telah menjabarkannya begitu rinci, namun manusia hanya membacanya sekilas saja, atau bahkan ragu dan menganggapnya dongeng belaka. Sesungguhnya, Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Al-Quran, Surah Al-Haqqah ayat 40-43. Pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi. Dari kisah Ashabul Kahfi tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dengan berpegang teguh pada iman dan takwa, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dan perlindungan, bahkan dari ancaman hukuman kematian dari penguasa. Selain itu, kita juga dapat mengambil pelajaran mengenai kekuatan doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sungguh-sungguh dan khusyuk, maka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bantuan dan pertolongan, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Doa dapat mengubah kondisi yang tampaknya sulit dan tidak mungkin untuk dilalui menjadi hal yang mungkin terjadi atas bantuan Allah. Demikian video kali ini. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.